Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami dari kelas SI 4904, Program Studi S1 Sistem Informasi Fakultas Rekayasa Industri, akan mempresentasikan tentang hasil analisis supply chain management pada usaha kuliner ayam ketumbar Kamemet. Sebelum kita memasuki ke presentasinya, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalan, nama saya Alisa Maharani Putri dengan NIM 102022500297. Saya Anisatul Husni dengan NIM 102022500217. Saya Sheryliana Maulidi Sofi dengan NIM 102022530070. Saya Zaskia Aulia Desta dengan NIM 10202225000354. Presentasi kali ini akan mencakup 7 poin. Yang pertama ada latar belakang, kemudian ada gambaran umum usaha, lalu ada pengadaan bahan baku, operasional dan produksi, manajemen persediaan, dan yang terakhir ada distribusi dan penjualan. Namun kendala-kendala ini kita akan memberikan solusinya juga. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Di era persaingan bisnis yang semakin ketat, UMKM tidak hanya dituntut menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga harus mampu mengelola rantai pasoknya secara efektif agar bisa bertahan dan terus berkembang. Atas dasar itu, kami memilih ayam ketumbar Kamemet sebagai objek penelitian. Usaha kuliner rumahan ini telah beroperasi selama 6 tahun di sekitar Telkom University dan melayani pelanggannya melalui WhatsApp dan GrabFood. Namun, dalam operasionalnya terdapat beberapa permasalahan yang kami temukan, yaitu ketergantungan pada supplier tunggal, keterbatasan SDM, ketika pesanan sedang meningkat, serta kapasitas pengantaran yang masih belum memadai. Permasalahan inilah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Kemudian, ada tujuan dan metode penelitian. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami proses pengadaan bahan baku, produksi harian, serta penjualan dan distribusi. Selain itu, kami juga bertujuan mengidentifikasi kendala yang ada dalam rantai pasok dan memberikan rekomendasi solusi perbaikan operasionalnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara semi terstruktur. Kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Penelitian dilaksanakan di lokasi usaha pada tanggal 14 Mei 2026. Sebelum masuk ke analisis, kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu profil singkat usaha yang kami teliti. Ayam ketumbar Kamemet adalah UMKM kuliner rumahan spesialis ayam goreng ketumbar yang telah berdiri selama 6 tahun. Target pasarnya adalah mahasiswa dan masyarakat sekitar Telkom University Bandung, dengan 2 saluran pemesanan yaitu WhatsApp dan GrabFood. Dalam operasional hariannya, usaha ini mengonsumsi sekitar 20 kg ayam per hari dengan kapasitas pengiriman 15 hingga 20 porsi setiap pengantarannya. Yang menjadi keunggulan utama usaha ini adalah komitmennya dalam menjaga konsistensi rasa dan kesegaran bahan baku, yang menjadi alasan pelanggan terus kembali. Oke, selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh saya, yang dimana kita masuk ke bagian inti pertama, yaitu pengadaan bahan baku. Bagaimana usaha ini mendapatkan bahan bakunya. Ayam ketumbar Kamemet menerapkan sistem pengadaan harian, yang artinya setiap hari pemilik membeli semua bahan baku yang dibutuhkan, tidak ada yang disimpan dari hari sebelumnya. Ada 5 jenis bahan utama, yaitu ada ayam, bumbu-bumbu, tahu dan tempe, sayuran, serta tepung. Nah, semuanya itu dibeli setiap hari dari pemasok langganan. Yang menjadi hal menarik, bagaimana pemilik memilih pemasok. Bukan semata soal harga, tetapi kualitas dan kesegaran menjadi pertimbangan utamanya. Misalnya,
Ayam harus fresh dengan potongan yang pas. Tepung dan bumbu dicek aroma dan kelayakannya sebelum dibeli. Namun, sistem ini juga punya kerentanan. Ketika pemasok langganan tutup atau stoknya habis, usaha harus mencari tempat lain dan risikonya adalah harga lebih mahal atau kualitasnya tidak terlalu sama. Ini yang kami sebut sebagai ketergantungan pada pemasok tunggal. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hari kerja mereka sebenarnya berjalan, yaitu operasional dan produksinya. Aktivitas ini dimulai pada pagi hari, yaitu pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pemilik itu akan sudah berangkat ke pasar untuk membeli belanja bahanan. Setelah pulang, ayam itu akan langsung dicuci dan dibersihkan. Dan dilanjutkan dengan membuat dan mencampurkan bahan-bahan bumbu, lalu masuk ke proses marinasi. Nah, penggorengan ini dimulai di sekitar pukul 7.30 dan pada pukul 9 usaha sudah mulai buka dan siap menerima pesanan. Nah, jam penjualan ini akan berlangsung sampai sekitar pukul 14 siang, yaitu jam 2 siang. Yang perlu kita garis bawahi bahwasanya proses ini adalah peran pemilik dalam pencampuran bumbu. Jadi pemilik melakukan sendiri secara langsung karena menurut mereka itu rasa itu akan berbeda jika dibuat oleh orang lain. Ini tuh menjadi kekuatan utama sekaligus tantangannya karena jika pemilik berhalangan hadir, usaha bisa tutup sementara demi menjaga kualitas produk. Nah, dalam satu hari, seorang karyawan pengantar itu bisa mengantarkan kurang lebih 15-20 porsi sekaligus. Nah, menunjukkan betapa padatnya aktivitas produksi, meski jam jualannya itu hanya sekitar 5 jam. Selanjutnya yaitu kita berkaitan dengan manajemen persediaan, bagaimana usaha ini mengelola stoknya. Sistem yang diterapkan di sini adalah daily inventory, beli hari ini, habis juga hari ini. Tidak ada bahan yang disimpan untuk esok hari, semua bahan itu akan diolah pada hari yang sama setelah dibeli dari pasar. Kalau kita lihat dari kelebihannya, ya, strategi ini tuh sangat efektif untuk usaha kuliner. Bahannya selalu segar, risiko basi atau rusaknya sangat kecil, kualitas rasanya bisa dijaga konsistennya tiap hari. Tapi di sisi lain itu ada kelemahannya. Usaha ini akan bergantung pada ketersediaan stok pasar pada hari itu. Jadi kalau tiba-tiba ada lonjakan pesanan yang tidak terduga, sulit untuk memenuhinya karena tidak ada stok cadangan. Jadi inilah masalah yang dihadapi antara menjaga kesegaran di satu sisi dan fleksibilitas menghadapi permintaan tak terduga di sisi lain gitu. Meski begitu, pemilik tuh tetap mempertahankan sistem ini karena dianggap paling sesuai dengan nilai utamanya, yaitu kesegaran dan kualitas. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan salah satu aspek yang sangat penting dalam sebuah usaha kuliner, yaitu bagaimana produksi ini didistribusikan dan seberapa kuat kinerja penjualan di lapangan. Mari kita mulai dari alur rantai pasok. Rantai pasok adalah tulang punggung dari setiap bisnis makanan. Setiap bisnis, sebaik apapun resepnya, kalau alur dari bahan baku ke produk jadi tidak berjalan lancar, kualitas dan konsistensi produk bisa terganggu. Maka dari itu, Ayam Ketumbar Kamemet membangun alur yang sederhana, langsung dan terkontrol. Terdiri dari beberapa tahap utama. Yang pertama itu ada supplier pasar. Pertama, bahan baku utama seperti ayam segar dan berbagai rempah seperti ketumbar dan lain-lain
diperoleh langsung dari pasar tradisional atau supplier langganan yang sudah dipercaya. Mengapa langsung dari pasar sih? Karena ini menjamin kesegaran bahan baku yang tidak bisa didapat dari bahan yang sudah melalui banyak tangan perantara. Disinilah dilakukan seleksi awal, memilih ayam yang punya kualitas terbaik dan rempah yang aromanya paling segar sebelum dibawa ke dapur. Tahap kedua, pembelian bahan. Setelah menentukan supplier, kita masuk ke tahap pembelian bahan. Proses ini tidak dilakukan secara asal beli. Ada standar kualitas yang selalu dijaga setiap kali berbelanja. Ayam yang dipilih harus segar, tidak bau, dan memiliki tekstur yang baik. Rempah yang dipilih juga harus masih utuh dan punya aroma yang kuat. Pembelian bahan juga disesuaikan dengan estimasi produk harian agar tidak ada bahan yang terbuang sia-sia dan tetap efisien dari sisi biaya operasional. Tapi ini mungkin terlihat sederhana, tapi inilah tahap di mana standar kualitas ayam ketumbar Kang Mamet benar-benar dijaga dari awal. Tahap ketiga ada produksi dan pengolahan. Setelah bahan lengkap dan siap, kita masuk ke tahap yang paling krusial, produksi dan pengolahan. Disinilah semua bahan mentah diubah menjadi produk jadi dan siap dinikmati. Bumbu diracik dengan takaran yang sudah berstandar, ayam dibersihkan dan diolah melalui proses yang konsisten setiap harinya. Yang membuat produk ini berbeda adalah resep khas Kang Mamet yang sudah dikembangkan dan disempurnakan oleh pemilik usaha. Perpaduan ketumbar dengan bumbu-bumbu pilihan menghasilkan citra rasa yang khas, gurih, dan tidak mudah ditiru. Proses produksi ini dilakukan dengan menjaga konsistensi rasa sebagai prioritas utama karena pelanggan yang kembali membeli adalah pelanggan yang merasakan bahwa produknya selalu enak dan tidak berubah. Tahap keempat itu ada pengemasan pesanan. Setiap pesanan dikemas secara rapi dan higienis sesuai dengan jumlah dan permintaan pelanggan. Pengemasan bukan hanya soal membungkus makanan. Ini adalah kesan pertama yang diterima pelanggan saat menerima pesanannya. Kemasan yang rapi dan bersih mencerminkan profesionalisme usaha ini dan menunjukkan bahwa ayam ketumbar Kang Mamet peduli terhadap pengalaman pelanggan dari ujung ke ujung. Bukan hanya soal rasa, tapi juga soal tampilan dan kerapian produk. Tahap yang terakhir ini ada delivery atau pengantaran. Dan tahap terakhir pada pesanan ini pastinya delivery ke pelanggan. Pesanan yang sudah dikemas diantarkan langsung ke pelanggan baik melalui pengiriman mandiri maupun melalui platform pesan antar. Yang menjadi nilai lebih dari keseluruhan alur ini adalah tidak adanya perantara yang tidak perlu. Dari dapur langsung ke tangan pelanggan. Ini memastikan produk sampai dalam kondisi segar, hangat, dan berkualitas terbaik. Alur yang pendek ini juga berarti lebih sedikit risiko kerusakan produk di perjalanan. Dan pelanggan juga mendapatkan pengalaman yang konsisten setiap kali memesan. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian yang tidak kalah menarik, yaitu data rekap pendapatan ayam ketumbar Kang Mamet dari bulan Februari hingga 12 Mei 2026. Data ini bukan sekedar angka, ini adalah cerminan nyata dari beberapa penerimaan pasar terhadap produk ini. Kita mulai dari bulan pertama, yaitu bulan Februari 2026. Pada bulan pertama, beroperasi ayam ketumbar Kang Mamet ini berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp44.500.000. Ini adalah angka yang sangat solid untuk sebuah usaha di awal perjalanannya. Angka ini membuktikan bahwa sejak itu produksi ini langsung mendapat respon positif dari pasar. Pelanggan datang, nyoba, dan merasa puas karena kalau tidak puas, tidak akan ada angka sebesar ini di bulan-bulan yang pertama saat itu. Selanjutnya, itu bulan Maret 2026. Memasuki bulan kedua, pendapatan ini naik menjadi Rp45.300.000. Ada peningkatan sekitar Rp800.000 dibandingkan bulan sebelumnya.
mungkin terdengar tidak terlalu besar, tapi justru ini letak maknanya. Kenaikan yang stabil dan konsisten seperti ini menunjukkan bahwa pertumbuhan yang terjadi bukan karena kebetulan atau momen tertentu saja. Ini adalah tanda bahwa pelanggan lama mulai melakukan repeat order dan di saat yang sama pelanggan baru terus berdatangan dari mulut ke mulut. Di bulan kedua ini, ayam ketumbar Kamet mulai membuktikan dirinya bukan sekedar usaha sesaat gitu. Jadi tetap usaha yang punya bisnis pelanggan yang loyal dan terus bertumbuh. Bulan ketiga yaitu bulan April hingga pertengahan Mei 2026, angkanya kembali naik menjadi Rp46.580.000. Perlu diingat bahwa data bulan ketiga ini belum mencakup 1 bulan penuh ya, hanya sampai tanggal 12 Mei 2026. Tapi meskipun begitu, angkanya sudah melampaui pendapatan bulan-bulan sebelumnya. Ini sangat mengesankan, artinya dalam setengah bulan atau lebih sedikit, usaha ini sudah menghasilkan lebih dari bulan sebelumnya yang hampir sebulan penuh itu, tapi penghasilannya sama gitu dengan bulan-bulan sekarang. Tren pertumbuhan ini konsisten, nyata, dan tidak berhenti. Kalau usaha ini terus berlanjut hingga akhir Mei, proyeksi pendapatan bulan ketiga bisa jauh lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya. Kalau kita jumlahkan dari ketiga periode tersebut, dalam kurang dari 4 bulan, total pendapatan ayam ketumbar Kamet sudah mencapai 136,4 juta. Dan total tersebut itu termasuk pemotongan biaya platform atau administrasi yang hanya sebesar Rp202.899. Angka yang sangat kecil, tapi hampir tidak terasa dibandingkan omset yang berhasil diraih. Ini menunjukkan bahwa efisiensi operasional usaha ini sangat terjaga. Kalau kita lihat grafik batangnya, ya, ada pola yang sangat jelas terlihat. Setiap batang lebih tinggi dari data-data sebelumnya. Tidak ada penurunan, tidak ada stagnansi, semuanya naik. Ini bukan kebetulan, tapi ini adalah hasil dari produk yang berkualitas, pelayanan yang konsisten, dan pengelolaan usaha yang semakin matang dari bulan ke bulan. Slide selanjutnya. Setelah kita melihat bagaimana sistem distribusi perjalanan dan pencapaian pendapatan yang terus meningkat, sekarang saya ingin mengajak kalian untuk melihat sisi yang sangat pentingnya, yaitu ketergantungan pemasok. Tantangan nyata yang dihadapi di lapangan, seperti itu. Jadi kendala yang pertama ini ada ketergantungan pemasok tunggal. Masalahnya, kendala pertama yang dihadapi usaha ini adalah ketergantungan pada satu pemasok tunggal. Untuk bahan baku utamanya, khususnya ayam dan sayuran, selama beroperasi, ayam ketumbar Kamet ini mengandalkan satu sumber pemasok yang sama setiap harinya. Awalnya ini terasa praktis dan nyaman, hubungan sudah terbangun, harga sudah disepakati, proses pemesanan berjalan dengan lancar juga. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi ini mulai disadari sebagai sebuah titik rapuh yang berbahaya dalam rantai pasok usaha ini. Bayangkan, suatu hari supplier utama ini tiba-tiba mengalami kenaikan harga yang signifikan nih, atau lebih buruk lagi stok mereka kosong secara faktor cuaca. Dalam kondisi seperti itu, usaha ini gak bisa punya pilihan lain gitu. Jadi produksi itu bisa berhenti begitu aja. Dampaknya tidak hanya berhenti di situ, pesanan pelanggan tidak bisa dipenuhi, reputasi usaha bisa tercoreng, dan kepercayaan pelanggan yang sudah dibangun susah payah bisa hilang hanya karena satu masalah di sisi pasokan. Nah, solusinya untuk mengatasi kendala ini, kita melakukan diversifikasi pemasok secara konkret. Usaha ini akan membangun relasi aktif dengan minimal 2 pemasok alternatif untuk setiap bahan utama. Jika supplier pertama bermasalah, bisa langsung beralih ke supplier kedua tanpa gangguan
pada produksi. Nah, kendala yang kedua ini ada pencatatan keuangan yang masih manual. Hingga saat ini seluruh pencatatan transaksi harian masih dilakukan secara manual ya, atau biasa kita sebut tulis tangan di buku catatan atau sesekali di catatan ponsel. Metode ini memiliki banyak celah. Pertama, risiko kesalahan pencatatan. Kedua, sulit dilacak secara historis. Ketiga, pencatatan bisa memperlambat pengembalian keperluan bisnis karena data tidak tersedia secara real time. Solusinya direncanakan beralih sepenuhnya ke sistem pencatatan digital. Langkah pertama yang paling praktis adalah mengadopsi aplikasi kasir digital yang bisa mencatat setiap transaksi secara otomatis, merekap harian, dan diakses kapan saja hanya dari ponsel. Atau sebagai langkah awal, bisa dimulai dengan spreadsheet terstruktur, dengan formula otomatis untuk menghitung pemasukan, pengeluaran, laba bersih, dan arus kas setiap bulannya. Kendala yang ketiga, produksi bergantung penuh pada pemilik. Kendala ketiga ini yang paling personal sekaligus paling kritis, dan ini kondisi yang sangat umum terjadi di bisnis kuliner skala UKM. Saat ini hampir seluruh proses atau produksi sepenuhnya pada pemilik usaha, mulai dari meracik bumbu, mengolah ayam, hingga memastikan rasa yang dihasilkan itu bisa konsisten atau tidak setiap harinya. Apa yang terjadi kalau pemilik ini sakit beberapa hari atau ada keperluan keluarga mendadak? Jawabannya itu pasti produksi ini bisa berhenti total. Pesanan tidak bisa dipenuhi, pelanggan yang sudah menunggu terpaksa kecewa. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga tidak bisa melampaui kapasitas satu orang, seperti itu. Solusinya, melakukan standarisasi produksi dan transfer pengetahuan secara struktur. Langkah pertama adalah mendokumentasikan seluruh resep secara tertulis dan sangat detail, dengan takaran yang spesifik dan terstruktur, urutan langkah yang jelas, dan catatan khusus agar rasa tetap konsisten di setiap produksi. Setelah itu melatih 1 atau 2 karyawan yang bekerja terpercaya secara intensif sehingga mereka mampu menghasilkan produk dengan standar rasa yang persis. Adalah keempat, tidak ada stok cadangan saat lonjakan pesanan. Selama ini bahan baku itu dibeli sesuai kebutuhan harian saja. Sistem ini memang menjaga kesegaran bahan, tapi di sisi lain membuat usaha ini tidak siap sama sekali ketika pesanan datang jauh lebih banyak dari biasanya. Bayangkan, menjelang Lebaran atau beberapa mahasiswa mulai masuk ke dunia perkuliahan. Tiba-tiba masuk beberapa pesanan besar gitu. Kalau stok tidak mencukupi, pilihan yang tersisa hanya 2, menolak pesanan atau meminta waktu lebih lama. Peluang bisnis ini bisa hilang begitu aja karena usaha dicatat tidak siap secara stok. Solusinya, membiasakan diri menyimpan stok buffer dari bahan-bahan yang bisa tahan lama seperti tepung, bumbu kering, dan rempah-rempah dalam jumlah sedikit lebih banyak dari sebelumnya. Misalnya kalau biasanya membeli bumbu kering untuk kebutuhan 3 hari, mulai sekarang bisa membeli kebutuhan untuk 5 hari, seperti itu. Selisih biayanya tidak besar, tapi hal ini tuh bisa memberikan ruang gerak yang jauh lebih leluasa saat pesanan tiba-tiba melonjak. Seperti itu. Terus kendala yang terakhir itu ada kapasitas pengantaran terbatas. Seiring meningkatnya jumlah pesanan yang sudah terbukti dari grafik pendapatan yang terus naik ya setiap bulan, kapasitas pengantaran yang ada mulai tidak sebanding nih dengan volume pesanan yang masuk. Kondisi ini menimbulkan beberapa masalah nyata. Pertama, keterlambatan pengiriman mulai terjadi. Kedua, tidak adanya jadwal terstruktur membuat penumpukan pesanan tidak terhindarkan. Ketiga, dalam kondisi yang paling buruk, ada pesanan yang tidak bisa dilayani sama sekali atau bahkan tidak tercatat sama sekali. Solusinya, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem delivery yang berjalan saat ini.
Pendekatan pertama adalah menambah tenaga pengiriman, baik karyawan tetap maupun mitra kurir freelance yang bisa dipanggil saat volume pesanan sedang tinggi. Cara ini memberikan fleksibilitas tanpa harus menanggung biaya tetap yang besar. Pendekatan kedua adalah menyusun jadwal pengiriman yang lebih terstruktur, membagi pengiriman ke dalam beberapa slot waktu yang jelas setiap harinya, sehingga pelanggan itu tahu kapan pesanannya tiba dan rute pengiriman bisa diatur lebih efisien. Berdasarkan poin-poin yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, terdapat beberapa poin kesimpulan. Yang pertama, meskipun sistem SCM yang dijalankan tergolong sederhana, namun sistem ini terbukti efektif. Usaha ini berhasil menghasilkan pendapatan sebesar 136,4 juta hanya dalam kurun waktu 3 bulan, dengan tren yang terus meningkat setiap bulannya. Yang kedua, ada sistem pengadaan bahan baku secara harian. Memang ini berhasil untuk menjaga kesegaran produk, namun di sisi lain ini juga menjadi titik rawan karena tidak ada stok cadangan. Usaha sangat rentan jika pasokan harian dari supplier ini terganggu. Yang ketiga, ada peran pemilik sangat sentral dalam menjaga konsistensi rasa. Ini adalah kekuatan besar sekaligus risiko operasional, karena jika pemilik berhalangan hadir, maka produksi bisa saja terhenti. Lalu yang keempat, ada pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual. Ini masih bisa diterima untuk skala usaha mikro saat ini, namun perlu ada peningkatan ke sistem pencatatan digital. Yang terakhir, ada usaha ini sebenarnya memiliki potensi pengembangan yang sangat besar ya, terutama melalui diversifikasi pemasok, pelatihan karyawan, dan standarisasi resep agar tidak bergantung penuh pada satu orang. Sekian presentasi tentang supply chain management pada usaha ayam ketumbar Kamemet. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kelompok kami siap menerima kritik dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.